Saudara, puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi hari ini. Pemerintah telah melakukan antisipasi terhadap mobilitas serta penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan memperbanyak tes antigen. Pemerintah mengantisipasi mobilitas warga pada saat arus balik Lebaran. Langkah pengendalian dilakukan, salah satunya dengan memperbanyak tes antigen secara acak. Petugas memeriksa secara acak warga yang masuk ke wilayah Jakarta. Jika ada yang positif, langsung dibawa ke Wisma Atlet. Mulai dari Jawa Timur sampai dengan Banten, Polri menggelar 19 titik pengecekan. Jika mereka sudah diperiksa, akan ditempel stiker dengan barcode, sehingga tidak bisa dipalsukan. Anda sudah lihat tadi kan? Pertanyaannya kemudian, bagi mereka yang belum berstiker, nanti akan secara random kita akan periksa. Jadi kalau isinya 5 orang, nanti 2 orang kita periksa. Kalau dia ada yang reaktif, maka semuanya akan kita bawa ke Wisma Atlet. Pulau Sumatera menjadi perhatian pemerintah, menyusul terjadinya peningkatan kasus corona yang cukup tajam. Pemerintah mewajibkan tes antigen bagi warga yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kemenhub mencatat pada saat arus mudik Lebaran terdapat lebih dari 400.000 pemudik dari Jawa menuju Sumatera. Untuk menghindari penumpukan saat pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta agar warga melakukan tes antigen di daerah asal. Ada kurang lebih 400.000 pemudik dari Jawa ke Sumatera. Dan tentu di hari-hari ini akan ada satu pergerakan dari Sumatera ke Jawa. Menghindari penumpukan terjadi di Pelabuhan Bakauheni ini, maka penumpang yang akan menyeberang di Bakauheni ini agar melakukan swab antigen di daerah asal keberangkatan. Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan terdapat 200.000 alat tes antigen untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan arus balik. Jumlah ini disebut memadai untuk mengantisipasi kembalinya pemudik dari Sumatera ke Jawa. Adapun beberapa hal yang telah kami lakukan pemeriksaan, yaitu ketersediaan alat rapid test antigen. Ada stok di BPKP 50.000, kemudian milik Dinkes Provinsi Lampung 12.000 sudah terdistribusi, dan sudah dalam pelayaran dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni sebanyak 200.000 rapid test antigen. Jadi kami yakin dengan jumlah tersebut akan bisa memadai. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan tempat isolasi. Jadi mereka yang reaktif setelah diperiksa dengan swab antigen, maka akan dibawa ke ruang isolasi. Kebijakan memperbanyak tes antigen dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat arus balik Lebaran. Hal ini berkaca terjadinya kenaikan jumlah kasus harian yang sangat signifikan setiap usai libur panjang. Tim Liputan, Kompas TV. Arus balik kendaraan di musim libur Lebaran diprediksi terjadi hari ini. Salah satu titik arus yang dipantau ketat yakni di Gerbang Tol Cikarang Barat. Pantauan terkininya dari sana akan disampaikan jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat. Zeki, selamat malam. Zeki, kalau saya lihat di belakang Anda tampaknya cukup lengang. Pertanyaannya, karena diprediksi hari ini puncak arus mudik, apakah itu akan terjadi atau jangan-jangan sebenarnya para pemudik sudah balik kemarin-kemarin, atau berkaca dari sebelum masa larangan mudik kemarin, jangan-jangan mereka akan kembali setelah masa larangan berakhir?
Ya, bisa jadi belum malam ini puncaknya, Sofi. Karena tadi siang hingga malam hari ini saja, saat saya melakukan peliputan hingga saat ini, kondisinya cenderung normal. Anda pun mungkin bisa melihat di belakang saya, hilir mudik kendaraan tidak begitu banyak. Berbeda dengan misalnya tahun lalu pada saat ada SIKM begitu, yang ingin masuk ke Jakarta harus pakai SIKM. Tetapi malam ini cenderung normal, bahkan Jasa Marga dalam 1 kali 24 jam terakhir memprediksikan jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta dari luar Jakarta ke ibu kota Jakarta via tol Cikampek ini itu menurun hampir 20% dibandingkan dengan hari-hari biasa. Walaupun menurun dan juga diprediksikan belum malam ini atau mungkin bisa jadi besok atau lusa. Karena masih ada 2 hari di awal PNS dan juga pegawai swasta mulai bekerja. Tapi siang tadi atau pagi tadi, tepatnya sekitar pukul 10, tim Dirlantas Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah melakukan tes antigen secara acak dan juga penyekatan di kilometer 34 tol Cikampek dan juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Hasilnya sejauh ini ada kurang lebih 450 kendaraan yang sudah diambil tes acak antigen tadi. Dari 450 kendaraan itu ada lebih dari 650 orang yang mengikuti tes rapid antigen, yang dimana hasilnya hingga malam hari ini ada 1 orang dinyatakan reaktif. Karena ada 1 orang dinyatakan reaktif, jadi 1 unit mobil langsung dibawa ke sebuah bus dan ditujukan kepada Wisma Atlet untuk melakukan tes PCR, karena bisa jadi 1 orang yang positif tadi atau reaktif tadi dan penumpang lain bisa dikhawatirkan juga ikut terpapar COVID-19, dan itu kondisinya saat ini informasinya sudah sampai di Wisma Atlet untuk dilakukan tes PCR, dan jika positif tentu harus diisolasi dan juga dirawat seperti pasien COVID-19 pada umumnya. Kalau dilihat lagi sejak siang hingga malam hari ini masih banyak yang datang menuju ke ibu kota Jakarta untuk masuk, tetapi tidak membawa surat bebas COVID-19. Jadi cukup banyak kerjaan dari tim Dirlantas Polda Metro Jaya dan juga Dinas Perhubungan untuk menyortir kendaraan masing-masing satu persatu untuk mengikuti tes antigen. Jadi Anda warga Jakarta yang ingin kembali masuk ke Jakarta sebaiknya menyiapkan surat bebas COVID-19 dan menunjukkannya kepada petugas pada saat di pos penyekatan nanti. Sofi. Zaki Rahmat, terima kasih atas laporan Anda dari sana. Saat ini yang diperkirakan adalah jangan-jangan masih ada beberapa hari lagi untuk arus balik para warga yang tadinya mudik di wilayah Jawa kembali ke DKI Jakarta. Zaki, terima kasih atas laporan Anda. Saudara, saya beralih bagaimana pemerintah